Alright, trading plan. Yes, suatu metode atau sistem harus ada trading plan, ya. Dan trading plan itu biasanya di mana entry, dan yang kedua di mana exitnya, yang ketiga saya tambah dengan risiko atau market berisiko. So, alright, dalam hal ini trading plan HSR M30 dan HSR H1. Jadi, berdasarkan request teman-teman yang ada di channel grup VVIP di Telegram ya, di Telegram HSR M30, kemarin ada polling dan banyak yang polling untuk memunculkan juga signal dari time frame H1. Oke, kita akan masuk ke rule ya atau trading plan signal di HSR H1 ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu filosofi atau arti dari HSR dan diikuti M30, H1, jadi HSR adalah Henry Support Resistance, yang mana basic dari technical metode kita adalah support resistance. Ya, sebelum kita masuk ke rule HSR H1, kembali ke sini, masih banyak teman-teman kita yang belum paham menerapkan signal HSR M30 untuk keputusan trading buy atau sell di MetaTrader 4 teman-teman masing-masing. Oke, baik, HSR M30 berdasarkan trading plan-nya ada entry, exit, dan market berisiko. Trading plan HSR M30, yang pertama ada entry, kedua exit, yang ketiga market berisiko. Di mana entry, signal buy atau sell yang muncul di MetaTrader atau bahkan di channel Telegram VIP kita, wajib hukumnya di area SNR atau support resistance ya, seperti ini. Kalau teman-teman perhatikan ya, basic kita kan support resistance. Jadi yang di atas itu resistance, yang di bawah adalah support. Nah, munculnya signal wajib di area. Jadi boleh di dalam, yang penting di area ya teman-teman. Signalnya itu bocoran buat teman-teman, itu adalah di area atau harga terikat atau ada rejection ya. Misalnya seperti ini. Ini signal di pair CADJPY, signal bullish atau buy ya. Itu di situ di arah panah. Nah, kalau teman-teman lihat ada screenshot yang terkirim di channel Telegram teman-teman, itulah signalnya. Kemudian untuk HSR M30 kita membutuhkan konfirmasi untuk open posisi ya. Jadi konfirmasi yang pertama contohnya seperti ini. Konfirmasinya itu candle searah ya. Candle searah, contohnya habis konfirmasi seperti ini, signal, kemudian ini konfirmasi. Ketika ada konfirmasi candle searah, jadi ini contohnya buy. Ya, kalau sell sama seperti itu, ketika signal sell, kemudian diikuti candle searah sell, maka setelah ada konfirmasi baru kita boleh ambil open posisi buy atau entry buy. Di mana kita buy-nya setelah konfirmasi ini langsung. Atau kalau teman-teman mau mengurangi resiko untuk stop loss-nya, boleh pending order di sini atau di area sini. Oke, jelas ya teman-teman ya. Kemudian konfirmasi yang kedua itu doji. Nah, contohnya seperti ini. Kalau teman-teman perhatikan, dojinya kenapa merah? Iya, doji mau dia doji merah atau doji hijau. Yang namanya candle doji itu juga merupakan konfirmasi untuk kita open posisi. Nah, seperti itu kita bisa langsung open posisi di sini atau di sini. Ya. Kemudian trading plan kita yang berikut adalah exitnya. Nomor 2 exit. Perlu diperhatikan SL dan TP-nya. 30 sampai dengan 50 pips. Itu di 4 digit. Kalau 5 digitnya 300 sampai 500 poin ya, atau 500 pips. Ya, kalau didolarkan teman-teman, itu kalau 0,1 berarti dia $3 sampai $5 ya TP-nya. Kalau saya pribadi saya ambil rata-rata di dolar ya, saya tarik di dolarnya. Misalnya kalau pakai lot 0,1 berarti TPSL-nya $30. Itu untuk RR 1:1. Ingat, RR 1:1. Jadi kalau 1:2 berarti TP-nya 30, SL-nya 60 gitu ya. Oke, sekarang kita lihat contohnya. Nah, untuk HSR 30 misalnya ini ya, setelah ada konfirmasi doji itu, terus kemudian teman-teman lihat itu ada OP, artinya open posisi. Nah, kita entry di situ. Untuk SL dan TP-nya, nah itu di gambar itu salah ya teman-teman ya. Harusnya SL-nya
Nah, seperti ini teman-teman. Contohnya, jadi kalau ini menggunakan RR1:1 ya. Jadi kalau SL-nya 30 dan TP-nya 30, kita ukur maka TP-nya di sini, ini untuk posisi buy, dan SL-nya di sini ya, di luar area support. Nah, jadi kalau kita ambil 0,1, kalau take profit berarti $3. Kalau kita pakai satu lot, kalau take profit maka jadi $300. Oke, sampai di sini mudah-mudahan paham ya untuk exitnya. Oke, kita lanjut. Yang nomor 3, market berisiko. Market berisiko itu teman-teman, jika signal yang muncul tidak di area support resisten. Ya, contohnya seperti apa? Nah, itu ada signal tapi tidak ada areanya seperti ini. Itu muncul signal tapi tidak ada areanya seperti ini. Ini yang contoh selnya, ada signal tapi tidak ada area. Kenapa terkirim ke channel Telegram? Ya karena codingannya ini otomatis teman-teman ya, signalnya langsung terkirim ke signal Telegram. Dan signal ini sebenarnya untuk signal breakout ya. Dan signal breakout ini nanti kita bahas di lain waktu. Kita mau support resisten ya, di area support dan resisten. Oke, jadi ini beresiko. Nah, resiko yang kedua itu kalau signal yang keluar ukurannya besar ya. Misalnya setelah open posisi, kemudian signalnya ukuran besar, itu kita lebih bagus hiraukan atau pending order. Untuk HSR 30 clear ya, jelas ya, di mana entry, di mana exitnya sudah jelas, dan market berisikonya apa saja. Sekarang kita masuk ke rule HSR H1. HSR itu Henry Support Resistance di time frame H1. Sama trading plan-nya adalah nomor 1 entry, nomor 2 exit, dan yang nomor 3 market berisiko. Perbedaannya sedikit, hanya ada 2 perbedaan ya, selebihnya sama. Jadi ketika kita mau entry, signal yang muncul buy ataupun sell wajib hukumnya di area support atau resisten. Ya, nah di sini bedanya. Bedanya tidak perlu tunggu konfirmasi. Artinya boleh langsung entry setelah muncul signal dengan catatan candle tidak berukuran besar. Berukuran itu volumenya ya, bukan besar ke kiri ke kanannya, volumenya ya. Solusinya pending order di area SNR. Misalnya seperti ini. Ini adalah contoh signal di H1. Signalnya berukuran besar. Apa yang kita lakukan adalah kita bisa melakukan pending order di area sini, di area sini di Fibonacci 61 atau di Fibonacci 50. Atau bisa sekalian kita ambil pending order di area support dan resisten. Oke ya teman-teman ya. Ini contoh signal ukuran besar ini. Kemudian exitnya sama teman-teman. Ya untuk nomor 2 exitnya sama teman-teman ya. SL dan TP-nya untuk RR1:1 mulai dari 40 pip. Nah kalau di HSRM 30 kan mulai dari 30 pip. Karena HS di time frame H1 lebih besar, maka SL dan take profitnya juga lebih besar teman-teman. 40 pip sampai dengan 60 pip ya. Itu ada salah penulisan teman-teman, harusnya yang benar 400 hingga 600 poin. Oke? Ya, sorry ya. Nah, disarankan menggunakan RR1:2. Untuk HSR H1, teman-teman gunakan 1:2 ya, untuk hasil yang lebih maksimal. Yang ketiga, market berisiko itu mirip-mirip dengan HSR M30 teman-teman. Misalnya, jika signal muncul tidak di area SNR, maka dibatalkan. Kemudian signal yang muncul berukuran besar. Nah, tadi sudah kita bahas ya. Signal yang berukuran besar misalnya seperti ini. Itu hati-hati karena di H1 tidak pakai konfirmasi. So, signal kalau muncul signal, kita mending pending order. Saya rasa cukup ya untuk HSR M30 dan HSR H1. So, itu trading plan kita. Sistem dan metode kita menggunakan HSR baik di M30 maupun di H1. Saya harap teman-teman dapat terbantu dengan penjelasan yang singkat ini. So, semoga tradingnya lebih baik, lebih profit. Salam trading for fun, financial freedom buat kita semua. Bye-bye.